Shalom, selamat masuk ke masa yang baru, bulan yang baru, yaitu memberikan influence bukan cuma di dalam keluarga, bukan cuma dalam jemaat, tetapi sekarang kepada komunitas. Rencana Tuhan, raki itu tidak simpan di dalam yaitu kotak, tetapi dimasukkan dalam adonan. Seperti saya katakan, harus engage, harus berhubungan. Dan kita melihat dalam Kisah Rasul 1:8, jelas di situ dikatakan kamu akan menerima dinamis, kuasa mengadakan mujizat. Kalau Roh Kudus atau ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu jadi saksiku. Saksi seorang raja adalah seorang duta besar. Dan itu kita menerima exousia atau authority. Dan kapan itu? Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. The Great Commission dimulai dengan The Great Commandment. The Great Commandment adalah untuk kita sendiri. Untuk kita dalam keluarga inti, lalu kemudian dalam jemaat. Yaitu saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Yohanes 13 ayat 34. Tapi Matius 28 tentang The Great Commission berbicara tentang yaitu global. Sampai ke ujung bumi. Yang paling jauh, ada yang mengatakan paling jauh itu yaitu di Papua, saudara ya. Puji nama Tuhan, kita sudah sampai Merauke dan saya percaya sebentar lagi masuk Papua Nugini. Firman Allah menunjukkan harus mulai dari Yerusalem, kota kita, komunitas kita. Saya mulai hidup pelayanan saya di kota Surabaya. Dan mulai dari satu komunitas, satu kepada komunitas yang lain. Ya maka kuasa Roh Kudus itu menjamah banyak orang. Saya ingat satu kali saya diundang yaitu ke satu perkumpulan mereka yang suka itu ngebreak istilahnya ya. Pakai radio amatir ataupun pakai saudara tahu yang dimaksudkan itu. Dan mereka semua memperkenalkan dirinya dengan call sign. Ada Yankee Bravo, Yankee Charlie. Dan waktu ketemu saya kenalkan diri saya Alfa Romeo. Mereka tanya apa itu Alfa Romeo? Anak raja. Amen. Dan dari situ mulailah pertanyaan, mereka ketawa, tapi saya mulai memperkenalkan. Kamu bisa diadopsi oleh raja di atas segala raja. Saudara, dimulai dari situ dan saya juga datang dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain. Mulai Yerusalem, lalu Yudea. Yudea itu regional. Samaria itu lintas daerah, sudah. Bahkan di Samaria kita tahu mereka cuma percaya 5 kitab Taurat. Lumayan kan? Ada banyak daripada kita di luar sana, tetangga kita punya Taurat-Taurat mereka sendiri. Dan saudaraku kemudian sampai ujung bumi. Yang sama sekali bukan bahasa kita, bukan budaya kita. Tetapi harus mulai dari Yerusalem. Saya ingat satu kali saya pergi ke satu rumah, saya pernah saksikan. Dan rumah itu pusat perdukunan, saudara. Ketika sampai di sana, saya berhubungan langsung ataupun bertemu dengan dukunnya. Dukunnya bertobat. Seluruh perdukunan murid-muridnya itu pada bertobat dibaptis. Dan tempat itu menjadi persekutuan doa. Dimulai dari Yerusalem. Dimulai dari rumah saya. Kemudian teman-teman saya. Dan itu kota itu di Bandung, saudara ya. Itu mulai lintas daerah, bukan lagi Jawa Timur. Tetapi Tuhan, rencana Tuhan membawa kita sekarang sampai kepada daerah-daerah yang baru. 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu saya ada di Dobo di Kepulauan Aru. Dan tempat itu belum pernah saya injak untuk menggenapi janji saya pada Tuhan. Wherever you send me I will go. Sebab otoritas dan kuasa ini tidak untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Tuhan memberkati kita. Jadilah saudaraku saluran kuasa Tuhan. Pakai otoritasnya untuk memuliakan namanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bless you warga kerajaan. Amin. Duduk shalom. Shalom warga kerajaan. Sudah masuk bulan September ya. 3 bulan lagi sudah merayakan Natal. Ya, tidak terasa. Dan tema bulan September 2024 adalah leading as influencer in my community. Artinya apa? Memimpin sebagai influencer dalam komunitas. Nah, komunitas di sini itu berbicara tentang society. Masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi pertama kita sudah belajar bagaimana kita menjadi influencer di dalam keluarga kita.
kemudian maju ke dalam gereja kita, dan saat ini kita akan menjadi influencer di dalam community atau society. Masyarakat yang ada di sekeliling kita, komunitas yang lebih besar. Kalau kita mau mempengaruhi komunitas, kita pertama-tama harus belajar dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagaimana pengaruhnya 2000 tahun yang lalu sampai sekarang ini masih terasa. Bayangkan, jumlah penduduk bumi ada 8,11 miliar. Ya, sudah melebihi 8 miliar. Dan orang percaya, orang Kristen itu ada 2,63. Dan saya hitung-hitung itu sekitar 30%. Berarti 3 orang yang ada di atas bumi ini, 1 orang percaya, 1 orang menjadi pengikut dari Tuhan. Dan saya mulai berpikir, bagaimana ya cara Tuhan untuk mempengaruhi? Bagaimana cara Tuhan mempengaruhi? Dan sebagai orang percaya kita harus mengetahui bahwa ada 3 hal penting daripada Tuhan. Tuhan itu adalah kasih. Amin. Katakan bersama-sama, kasih. Tuhan adalah kudus. Bersama-sama katakan kudus. Kudus. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Katakan bersama-sama kuasa. Ya, ada kesaksian sedikit mengenai anak saya pernah saksikan bagaimana tulang di jempol itu muncul tulang liar dan modelnya seperti jari yang keenam. Waktu itu masih kecil, tapi walaupun kecil saya selalu membawa ke sekolah minggu. Dan dia mengerti kebenaran. Karena melihat ini tambah lama tambah besar, akhirnya saya suami istri mengajak anak saya ke dokter, dan zaman dokter cuman begini, ini harus dioperasi, gak ada cara lain. Oke, baik kalau begitu kami pulang, kami pertimbangkan. Sampai di rumah anak saya berkata begini, saya sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang percaya. Dan saya katakan, amin, terjadi sesuai imanmu. Kemudian dia menangis waktu itu, gak mau dioperasi. Suami istri dan anak kami duduk di kasur dan kami mulai berdoa. Tuhan, kau lihat iman anak ini, dia percaya bahwa tanpa operasi dia bisa sembuh. Berdoa, amin. Besok ternyata masih ada. Saya melihat, oh mujizat belum terjadi. Coba minggu depan, masih ada. Bulan depan, masih ada. Itu apa namanya, tulang yang menonjol itu. Saya sudah lupa dengan tangan itu, saya biarkan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa mendengar dan menjawab doa kita. Kita sudah lupa dengan doa kita. Suatu saat saya lihat tangan anak saya, jari keenamnya yang menonjol itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia Allah yang maha kuasa. Bagi Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kepala, sakit gigi, dan membangkitkan orang mati, itu sama mudahnya. Amin. Dia sanggup melakukan apa saja, bahkan yang di luar nalar kita, sebab dia adalah Tuhan yang baik. Tadi Sidak itu menyanyikan Tuhan yang baik, dan Tuhan yang baik itu memiliki kerinduan yang besar untuk menjangkau manusia. Dari dulu Tuhan ingin memiliki hubungan yang erat, yang dekat dengan manusia. Tetapi karena dosa-dosa mereka terpisah jauh dari Allah. Dan mereka memiliki masalah yang besar. Alkitab berkata tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu masalahnya. Dan kita, jika kita terhilang di dalam dosa dan kita tidak dapat melihat Dia yang bisa menyelamatkan kita, maka kita akan terhilang selama-lamanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus harus datang untuk menunjukkan siapakah Bapa kita. Dan lebih dari itu, Yesus datang untuk menunjukkan bahwa Allah adalah kasih. Amin. Allah adalah kasih. Katakan bersama-sama, 2, 3. Kita sudah hafal ayat ini, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan bersama-sama sekali lagi, Allah adalah kasih. Tuhan itu maha kuasa. Tetapi iman kita hanya bisa bekerja melalui kasih-Nya. Anak saya punya iman dan itu bekerja melalui kasih-Nya sehingga dia disembuhkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus dan kekudusannya itu adalah kasih yang kudus.
Kasih yang kudus kepada setiap kita. Dan Tuhan itu adalah kebenaran, dan kebenaran dinyatakan dalam kasih-Nya. Semua karena kasih Allah. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, kalau kita ingin menjadi seorang influencer yang signifikan, di mana saja kita berada, di rumah tangga kita, mau di gereja, ataupun di luar sana, di marketplace kita bisa memberikan pengaruh dengan kasih Allah yang ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Orang Pantekosta dan karismatik itu, kalau mereka berbicara mengenai Roh Kudus, maka kiblatnya itu adalah kuasa. Padahal sebenarnya hari Pentakosta itu adalah hari pencurahan kasih. Kasih Allah dicurahkan pada saat Pentakosta. Dan kasih itu tinggal dalam hati manusia. Saya akan buktikan di dalam Roma 5, ayat Roma 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi yang dicurahkan adalah apa? Kasih Allah. Di dalam mana? Hati kita yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan kata dicurahkan ini sama seperti yang digunakan di dalam kata dicurahkan ini di dalam Kisah Para Rasul dulu. Ya, Allah kita adalah kasih, dan kasih-Nya itu sangat besar. Sangat besar. Nanti saya akan buktikan kalau kasih Allah itu sangat besar ya. Kita akan membaca Efesus 3 ayat 17-19. Saya akan bacakan dengan cepat karena renungan pada saat pagi ini agak sedikit panjang ya. Efesus 3 ayat 17 dan 19. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa? Memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Belum tahu seberapa dalam, seberapa tinggi, nanti saya akan jelaskan. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Amin. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Menurut penelitian astronomi modern, alam semesta yang bisa kita amati itu luasnya 92 miliar tahun cahaya. Berapa? 92 miliar tahun cahaya. Padahal kecepatan cahaya per detik itu 300.000 kilometer. Bisa bayangkan mungkin Cik Ovi di sini matematika ya, memberikan kursus matematika 92 miliar tahun, dan kita tahu kecepatan cahaya itu 1 detiknya 300.000 kilometer. Kira-kira berapa luas alam semesta kita ini? Tidak terbatas. Amin. Dan pagi hari ini Tuhan sampaikan isi hatinya. Ingat, tidak peduli masa lalumu seperti apa. Apa yang pernah saudara perbuat. Bahkan yang paling memalukan sekalipun, kalau kita ucapkan kita malu. Kasih Allah lebih besar dari setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Kasih Allah lebih besar daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah sangat mengasihi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Asal kita bertobat. Amin. Asal kita berbalik dari pelanggaran-pelanggaran kita. Apa yang sudah kita lakukan dan itu menyakiti hati Allah. Meninggalkan dosa-dosa kita dan kita mau kembali kepadanya. Amin. Itu jaminan bahwa semua dosa, kesalahan, pelanggaran kita itu akan dihapusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu superkomputer? Superkomputer itu kecepatan operasinya itu per detik itu 1,116 nolnya. Itu quintillion kalau tidak salah. Jadi kecepatan operasi dari superkomputer itu per detik dia bisa 1,1 quintillion. Bisa bayangkan kecepatannya? Luar biasa.
Kalau manusia, anggap saja ada 8 miliar di atas bumi ini, Allah yang begitu mengasihi kita, dia berpikir tentang kasih akan kita itu setiap detiknya. Kalau Tuhan kita itu sama kecepatannya dengan komputer, superkomputer ini, dia memikirkan kita 137 juta kali per detik. Bisa bayangkan? Tuhan melihat kita, Tuhan mendengarkan kita, dia memikirkan kita, dia tersenyum kepada kita, dia mendengarkan kita, dia menjawab doa-doa kita. Dilakukan sekaligus dan bukan hanya kepada saya saja, tetapi setiap kita yang hadir pada saat pagi hari. Sementara ini kita tidak bisa membayangkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Tetapi saat pagi hari ini, kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita, dia peduli dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Sampai selama-lamanya kalau kita percaya kepadanya. Katakan kepada kiri kanan, Tuhan tidak pernah melupakanmu. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Dia tidak pernah melupakan kita. Ketika saudara dari Maria dan Marta meninggal, siapa namanya? Lazarus. Mereka sangat sedih. Mereka menangis. Akhirnya Yesus datang. Dan melihat Maria menangis, juga orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan mereka. Maka Alkitab mencatat, sedih hatinya Tuhan Yesus. Dia sangat terharu dan dia berkata, kamu taruh dia di mana? Dan mereka menjawab, ayo Tuhan ikut saya. Dan Alkitab mencatat di dalam Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Sekarang pertanyaannya adalah begini. Mengapa Yesus menangis? Apakah Yesus gak tahu dalam waktu gak sampai 5 menit Lazarus akan bangkit? Tahu gak? Terus mengapa dia menangis? Hanya ada satu alasan. Karena Yesus merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi Yesus merasakan rasa kehilangan, rasa sakit, rasa duka cita. Yesus merasakan apa yang mereka rasakan. Apa yang sedang kita alami, saya mau beritahu bahwa Yesus juga merasakannya. Amin. Sebab dia Allah yang baik. Jadi jangan menganggap bahwa, saya ada masalah, biar semua saya tanggung sendiri. Enggak, Tuhan dia mengerti dan dia merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia akan menolong kita. Yesus menangis di dalam tangisan kita. Hatinya juga sakit ketika hati kita hancur. Karena dia mengasihi kita. Kasihnya kepada kita begitu dalam. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, saya belum mulai. Ini cuman pendahuluan. Saya rindu. Fokus kita itu adalah kepada kasih Allah yang begitu besar kepada kita semua. Amin. Jangan fokus lagi kepada masalah kita. Saya tadi pagi saya berbicara kepada Pak Andreas. Pak Andreas tadi pagi ada masalah dengan kesehatan saya. Jam 4:30 saya sudah bangun. Tensi saya 160, bawahnya 90 lebih. Sudah 160. Tapi saya tidak pernah berfokus kepada sakit saya. Saya minum obat. Tapi fokus saya adalah kasih Allah yang begitu besar kepada saya. Apa yang sedang kita hadapi saat ini? Saya memberitahu Allah peduli. Amin. Dan pagi hari ini ada pertanyaan dari Tuhan. Siapa yang rindu bertumbuh di dalam kebenaran akan kasih Allah? Boleh angkat tangan. Yang mau bertumbuh, boleh angkat tangan. Karena Allah hadir di sini, dia melihat loh. Melihat kita. Kecepatannya berapa? Kalau disama dengan superkomputer, 173 juta kali dia memperhatikan kita. Berdetik. Luar biasa ya. Yesus pernah mengajarkan tentang kasih Allah dalam khotbah di atas bukit di dalam Matius 5 hingga ayat 7. Ini merupakan manifesto atau pernyataan tentang kerajaan Allah. Ingat kalimat ini. Sederhana yang diucapkan Tuhan Yesus, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Sekali lagi, sederhana tetapi tidak mudah dilakukan. Tetapi bagi kita yang mengasihi Tuhan, sudah mengerti kasih Tuhan itu begitu besar, saya yakin tidak ada masalah
bagi kita untuk mengikut apa yang menjadi kehendak oleh Tuhan. Jadi ada 4 hal yang bisa dilakukan supaya kita bertumbuh dalam tindakan kasih Allah. Ketika kita mengalami kasih Allah, maka kita akan menjadi influencer dimanapun kita berada. Bukan cuma di keluarga, bukan cuma di gereja, tetapi di luar sana. Yang pertama, sudah disampaikan Kong Hee, Pak Roni bulan lalu. Yang pertama adalah zero anger, tanpa kemarahan. 0 marah. Gampang gak sih? Kira-kira bagaimana ya kalau ada orang sedang marah itu modelnya seperti apa? Kira-kira. Teriak-teriak, tidak mau mendengarkan orang lain. Itu orang marah, betul? Apalagi? Biasanya lempar, betul? Lempar kursi lah, lempar piring lah, banting pintu lah, banting barang lah. Di sini nggak ada yang ngaku. Pukul meja lah, tuding-tuding lah, mukul-mukul lah, ngancam omongan kasar. Bisa tambahkan lagi yang marah kira-kira apa? Itu dia. Ternyata masih ada. Ini saya mendapatkan kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini aslinya dari Jombang. Sebelum menjadi hamba Tuhan, romantis kelihatannya mandi bareng dengan istrinya di kamar mandi. Romantis gak? Romantis. Tapi memiliki kebiasaan marah. Sedikit-sedikit marah. Suatu saat lagi mandi, kan mandi pasti komunikasi dong, ngomong-ngomong. Tersinggung. Apa yang dilakukan? Istrinya ditendang loh. Saat mandi, sampai pintunya jebol, istrinya keluar dari kamar mandi itu. Di sini nggak ada tuh yang seperti itu. Loh ini, dia mengaku, saya dulunya seperti itu. Tapi banting-banting pernah toh? Enggak pernah juga. Wah, luar biasa ya. Enggak pernah, enggak ngaku mungkin, enggak ngaku. Ya, tertawa yang paling banter itu ya puji Tuhan. Kita baca di dalam Matius 5 ayat 22, 21, 22. Firman Tuhan berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus apa? Dihukum. Tapi Tuhan Yesus ngomongnya beda. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. No anger. Ya. Ini sama dengan Yesus berkata, jika seseorang marah sama saja dia membunuh dan dia harus dihukum. Bagaimana mungkin bisa lakukan hidup tanpa kemarahan, zero anger? Bisa enggak? Bisa atau enggak bisa? Tetapi itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup orang percaya. Enggak ada amennya. Amin. Ya. Bapak Ibu pernah lihat beras atau nasi setengah matang? Pernah? Di langit-langit mulut? Mungkin. Ini di langit-langit rumah. Filemon sudah tersenyum. Siapa pernah melihat beras di langit-langit? Bukan langit-langit mulut, tapi langit-langit. Awal-awal saya menikah itu, temper saya ini tinggi, emosional. Ya, masih kelihatan tuh emosionalnya ya, wajahnya ya. Tapi enggak, sekarang sudah sabar. Pernah kejadian, masalah kebersihan. Sudah tahu tuh kebersihan istri saya itu. Ampun. Zaman dulu kalau saya sedang ngelesi atau apa, kita itu ada punya meja besar. Ngepel itu kita harus duduk di meja. Jadi saya dengan Filemon harus duduk di meja, enggak boleh diinjek lantainya. Sekarang sudah beda. Jadi galak sekali mengenai kebersihan. Dan saya anak kos yang urusan kebersihan seperti ini, waduh, pergumulan bagi saya. Kalau saya keluar pakai jaket, kemudian pulang lepas jaket, langsung saya tidur di mana? Di kasur. Kalau istri saya keluar ada baju keluar, di rumah ada baju di rumah. Bahkan kalau tidur ada baju tidur. Itu buat saya itu pusing. Dan apa yang terjadi? Suatu saat masalah kebersihan itu saking marahnya, saya mengambil magic comb di dapur itu. Dalamnya itu barusan masak nasi, belum matang, masih setengah matang gitu. Saya ambil, saya lempar ke mana? Ke langit-langit. Apa yang terjadi? Yang nasinya setengah matang itu ada beras yang mulai lengket. Lengket semua di atas langit-langit. Toh, setelah emosi mereda, saya sendiri ambil sapu. Biasa sapu kan di depan rumah, ini enggak. Langit-langit. Yang rugi siapa?
Kalau marah yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Itu dulu belum bertobat dalam hal marah. Kalau kita ingin bertumbuh dalam kasih, ingat. Zero anger. No more anger. Semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Amin. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kalau ada masalah, beresponlah dengan baik dan benar. Ada sebuah cerita tentang Genghis Khan. Genghis Khan ini seorang pemimpin dari Mongol dan dia memiliki seekor burung Raja Wali. Kemana-mana dia selalu bawa burung Raja Wali dan suatu saat terjadi peperangan. Dia itu terpisah dari kelompok yang berperang. Dia cepat-cepat masuk ke hutan yang cukup dalam. Dan dalam kondisi yang lelah dan haus itu dia mencari mata air. Mendapatkan mata air supaya dapat air dia bisa minum. Ternyata kering semua. Sampai di satu tempat yang sangat dalam, dia melihat ada tetesan-tetesan air. Jadi bukan mata air, dia ambil cangkirnya. Ya, Raja Walinya disuruh pergi, suruh terbang, kemudian dia ambil cangkir yang ada di dalam tasnya, cangkir perak, dan kemudian dia tadai air yang netes itu. Waktu mau minum tiba-tiba Raja Wali itu menyambar gelasnya jatuh. Kecewa dia, sudah kamu pergi. Terbang lagi Raja Wali ini, dia nadai tetesan air itu, mau diminum. Hal yang sama dilakukan oleh burung Raja Wali itu, dan yang ketiga kali dia sudah siapkan pedang. Jadi waktu Raja Wali ini mangkel ya, haus, ini kok ganggu terus. Waktu ketiga kali mau menyambar, dan apa yang terjadi? Dia menghunuskan pedangnya, dan dibacokkan persis di dada itu. Raja Wali itu mati dan sempat menyambar dan airnya tumpah. Dan dia bingung. Waduh, kok ambil lagi gelas itu, mau tadai, ternyata tetesan airnya sudah berhenti. Mangkel enggak? Akhirnya dia mulai naik ke daerah yang perbukitan itu. Sampai di atas, dia temukan mata air itu. Ada ular yang paling berbisa di tempat itu, mati di dalam air itu. Akhirnya dia menyesal. Dia tahu ternyata Raja Walinya punya maksud supaya jangan minum air itu. Kalau kamu minum air itu, kamu akan mati. Dia bawa pulang. Kemudian dia membuatkan sebuah patung. Sebuah monumen buat burung Raja Wali itu. Dan di sayapnya ada tulisan seperti ini. Tindakan apapun yang dilakukan dalam angkara murka, dalam kemarahan, hanya akan membuahkan kegagalan. Amin. Dan di Yakobus 1 ayat 20, di sana dikatakan, kemarahan tidak akan mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Oleh sebab itu, apakah kita mau terus marah di dalam kehidupan kita? Zero anger. Dengan zero anger, tanpa kemarahan di dalam kehidupan kita, kita akan bertumbuh dalam kebenaran akan kasih Allah. Amin. Jangan gara-gara disalib, awas. Awas kamu. Nanti dia dipepet-pepet. Dan menjadi seorang influencer. Kalau kita sudah mengerti kebenaran ini. Influencer yang dahsyat bagi kerajaan Allah dimanapun kita berada. Enggak usah marah. Bisa diselesaikan baik-baik. Yang kedua adalah perfect pureness. Atau kemurnian yang sempurna. Apa itu murni? Murni adalah bebas dari segala sesuatu yang mencemari. Air aqua yang murni itu adalah air aqua yang bebas dari kotoran, bebas dari mineral-mineral lain, hanya H2O. Itu murni. Kalau emas yang murni adalah emas yang tidak tercampur kotoran, tidak tercampur sanga, tidak tercampur dengan logam lainnya. Itu adalah emas yang murni. Dan kemurnian kehidupan kita atau kehidupan yang murni adalah hidup yang tidak tercemar oleh dosa. Kita sering minum air mineral, bukan? Saya mau bertanya saat ini. Kalau misalnya saya mencampuri air mineral itu nggak usah banyak-banyak. 1 tetes saja air got. Kira-kira saudara mau minum? Kenapa? Karena mengandung bakteri. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan rindu hidup kita itu murni tanpa terkontaminasi dengan dosa. Amin. Tidak ada dosa. Sanggup gak? Nanti saya katakan kita sanggup melakukan itu.
Karena ada ayat-ayatnya. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 29, 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan kemudian dilanjutkan dalam ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Karena ayat ini ada seorang yang bernama Samaan Al-Kharaz. Namanya Simon, pembuat sepatu. Dia praktekkan ayat ini. Membutakan dirinya. Supaya apa? Supaya tidak berbuat dosa dengan mata kita. Pasti toh, mata ini kan memang jahat. Dia butakan. Tapi jangan lakukan loh. Nanti pulang dibutakan semua. Nanti jemaat rock di tempat ini buta semua. Jangan. Ya percuma kalau dibutakan tetapi pikirannya masih ngeres. Percuma ya. Ternyata cungkillah mata dan penggalat tangan itu merupakan bentuk dari teguran atau nasihat nasihat dari Tuhan Yesus agar kita mengurungkan niat untuk berbuat dosa. Mengurungkan niat baik melalui mata, baik melalui tangan, baik melalui mulut. Yang bisa kita lakukan, sudah jangan berbuat dosa, urungkan niat. Sering toh di dalam kehidupan kita dicobai untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Sering toh kita bisa mengurungkan niat kita kok. Amin. Ya ketika lihat sesuatu kita lihat, kalau pandangan pertama nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai ada keinginan di dalam hati dan mulai lihat lagi, itu masalahnya. Bisa nggak mengurungkan niat? Bisa nggak? Bisa. Saya pernah lihat ada sesuatu yang kurang bagus ya. Kita mau lihat lagi bisa kok. Tapi Tuhan mau supaya kita mengurungkan niat kita. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Yang lahir dari Allah pasti dia tidak berbuat dosa. Berbuat dosa ini di sini itu persistent sin. Persistent sin itu adalah dosa yang terus diulangi, dilakukan. Dan tidak ada komitmen untuk mengurungkan niatnya untuk melakukan dosa. Orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh bisa melakukan pelanggaran dosa? Bisa? Bisa. Tapi mereka setelah melakukan itu, mereka tahu itu menyakiti hati Tuhan, kemudian mereka tinggalkan dosa itu. Tidak melakukan lagi. Ada seorang anak pemuda, dia suka ke tempat ini serius ini, sungguh-sungguh terjadi. Dia datang kepada saya, Pak saya barusan dari tempat prostitusi. Doakan saya mau gak bisa, itu dari hatimu. Minggu depan dia datang, saya barusan ke tempat itu lagi. Terus. Itu orang yang bukan lahir dari Allah. Walaupun dia ada di gereja. Karena kenapa? Tidak ada hati untuk mengurungkan niat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, ya kita sering mendengar itu tinggal di dalam dosa. Kita sudah dapatkan berita viral, Pak Roni juga sampaikan toh. KDRT pendeta di Sidoarjo, betul? Istrinya saya lihat videonya. Istrinya dipukul, ditendang, bahkan mau dihajar sama pipa, nggak tahu kena atau enggak karena di blur. Anaknya juga dipukul. Dia pergi dengan sekretaris-sekretarisnya. Ada foto-fotonya juga. Foto bareng. Ya kemudian dia gandeng. Dipangku sekretarisnya. Bagi saya kalau seorang pendeta seperti itu. Yang dipangku laki-laki atau perempuan. Sudah gak benar. Laki-laki dipangku juga gak benar. Betul gak? Apalagi yang cewek-cewek itu. Dan itu dilakukan berkali-kali dan terus-menerus. Padahal Alkitab mencatat setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Yang seperti itu apakah lahir daripada Allah? Tanya kepada diri kita. Apakah saya ini lahir dari Allah? Ada dosa amarah, marah dan terus marah. Hati-hati. Belum tentu yang sudah di gereja kita lahir dari Allah. Masih menyimpan dosa, masih suka membenci,
tersinggung, emosional, pikiran kotor, dan dosa-dosa lainnya. Tuhan rindu supaya kita mengurungkan niat kita untuk melakukannya. Amin. Dengan perfectness, hidup tanpa tercemar, kemurnian yang sempurna, itu kita akan menjadi seorang influencer bagi kerajaan Allah dimanapun kita berada. Pertama, no anger. Kedua apa? Kemurnian yang sempurna. Yang ketiga, cepat, ada 4 poin hari ini. Perfect honesty. Kejujuran yang sempurna. Karena Alkitab mencatat di dalam Matius 5 ayat 37, jika ya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Lebih dari itu berarti dari iblis. Ingat itu. Saya mau bertanya, apa lawan kata daripada jujur? Bohong, ya. Kebohongan atau dusta itu beranak pinak. Bisa mengerti? Jadi begitu seseorang berbohong, maka selanjutnya dia akan terus diseret dalam kebohongan-kebohongan lainnya. Seperti lingkaran setan. Kebohongan satu harus ditutupi dengan kebohongan lainnya. Misalnya berbohong A. Kemudian dia harus menutupi kebohongan A itu dengan kebohongan B. Dan kebohongan B harus ditutupi dengan kebohongan C. Dan akhirnya kebohongannya pasti ketahuan. Oleh sebab itu, Mark Twain, ini dia orang yang ateis, dia pernah berkata seperti ini, always tell the truth. Artinya apa? Selalu katakan kebenaran, gak usah ngapusi. That way, cara itu, you don't have to remember what you say. Kalau kamu ngomong yang benar, kamu gak perlu mengingat apa yang kamu katakan. Sementara orang yang berbohong itu, dia harus mengingat apa yang tak kata tadi ya. Supaya apa? Supaya gak ketahuan bohongnya. Dia harus ingat-ingat, bayangkan kalau 10 kebohongan yang dia ucapkan. Dia bisa stres, ruwet karena harus memikirkan kebohongan yang dia sampaikan. Ini Marion Jones Thompson, siapa dia? Dia ini adalah sprinter, putri dari Amerika, USA. Dan pada saat Olimpiade tahun 2000, dia memenangkan 3 medali emas. Tapi dengan cara doping. Jadi Marion Jones ini, dia berbohong kepada keluarganya. Dia berbohong kepada pelatihnya, dia berbohong kepada sponsornya, dia berbohong kepada penggemarnya, bahkan dia berbohong kepada polisi. Dia berbohong kepada tim juri pengadilan. Dan ketika ketahuan, dia beralasan hidup saat itu dia sukses. Akan hancur lebur kalau skandal itu terbongkar. Akhirnya dia memilih berbohong. Orang berbohong bisa tertolong gak? Bisa gak? Bisa. Tapi tertolongnya cuman sementara. Bisa tertolong loh orang berbohong. Tapi tertolongnya sementara. Selanjutnya dia akan terjerumus ke dalam kehancuran yang lebih parah. Dan sebagai orang percaya, pesan firman Tuhan, khotbah di atas bukit itu, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Amin. Warren Buffett, orang kaya ini, orang kaya dunia ini, dia berkata begini, honesty is a very expensive gift. Artinya apa? Kejujuran itu adalah hadiah, kado yang sangat-sangat mahal. Don't expect it from cheap people. Jangan berharap kepada cheap people itu adalah terms, artinya orang pelit, tetapi di sini adalah tukang ngapusi. Jadi hati-hati, jangan bergaul dengan tukang ngapusi yang suka gedabrus, ngomong besar terus ngapusi itu berbohong, betul ya? Karena kejujuran itu sangat mahal. Dan Alkitab sudah mencatatnya. Daud, kita tahu bahwa Daud pernah melakukan sebuah tindakan, ya boleh saya katakan itu dosa. Dengan mencemari Batseba, kita sudah tahu. Terus rekayasa kematian Uria, ditaruh di tempat peperangan yang paling depan, kemudian ketika berperang, prajurit-prajurit lainnya mundur sehingga dia terbunuh. Sehingga suatu saat Nathan datang kepada dia memperingatkan
Apa yang telah dilakukan Daud, kekejiannya. Saya mau bertanya, sebagai raja yang berkuasa saat itu, Daud bisa saja membungkam Nathan atau tidak? Bisa gak? Dia bisa bunuh Nathan, dibungkam. Lalu dia bisa hidup dalam kebohongan. Betul gak? Bisa gak? Bisa. Saya tidak mau setiap daripada kita hidup di dalam kebohongan. Amin. Katakan apa adanya. Karena ini merupakan khotbah di bukit Yesus. Bahwa kalau kasih Allah ada di dalam hati kita, kita tidak akan pernah berbohong. Ia katakan iya, tidak akan katakan tidak. Daud tidak melakukan itu, dia bertobat toh. Setelah ditegur dia bertobat, dia mengakui dia menyesali perbuatannya. Walaupun dia harus menanggung akibatnya, seharusnya dia yang mati. Tetapi dalam hal ini Tuhan izinkan anak yang dikandung oleh Batsheba mati. Maka berhati-hatilah dengan kebohongan. Sebab di balik kelegaan sementara yang didapat, di sana ada kepahitan yang sangat mendalam. Lebih baik jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Karena Amsal 16 ayat 13 berkata, bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Amin. Orang yang berkata jujur dikasihi oleh Tuhan. Sebaliknya orang yang dolak-dali, yang suka berbohong, itu dibenci oleh Allah. Oleh sebab itu mulai sekarang kita harus memiliki perfect honesty. Kita akan bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih Allah menjadi influencer bagi kerajaan Allah dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, agak panjang sedikit hari ini ya. Yang terakhir, bertumbuh dalam tindakan kasih Allah, yaitu perfect forgiveness, pengampunan yang sempurna. Ada beberapa kebenaran mengenai pengampunan. Yang pertama, semua manusia membutuhkan pengampunan dari Tuhan karena setiap orang telah berbuat dosa, kesalahan, dan melakukan pelanggaran. Saya mau bertanya, apakah di tempat ini ada yang tidak melakukan dosa, kesalahan, dan melakukan pelanggaran? Boleh angkat tangan dan langsung pulang. Kebenaran yang selanjutnya adalah, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ada 2 ayat pada saat pagi hari ini. Ayat yang terakhir, Matius 5 ayat 44. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Lukas 23:34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba kita perhatikan 2 ayat ini. Apa kesamaan daripada 2 ayat ini? Apa kesamaan? Pengampunan yang sempurna telah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Coba kita perhatikan. Yesus mengampuni kita bukan sampai di situ saja. Ada pengampunan yang sempurna, yaitu ia berdoa kepada Bapa supaya mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Sebab Yesus tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu mereka tidak tahu. Jadi pengampunan yang sempurna itu, oke, saya ampuni. Enggak sampai di situ. Pengampunan yang sempurna adalah ketika kita mengampuni, kita berdoa kepada Bapa, Tuhan ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau hari ini ada orang yang iri kepada kita, mulai memfitnah kita, menyakiti hati kita. Orang-orang seperti itu saya mau beritahu, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada toh yang iri kepada kita, yang sakit hati kepada kita, yang marah kepada kita. Mereka tidak tahu loh apa yang mereka lakukan kepada kita. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan lakukan itu. Ampunilah mereka, amin. Dan berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Katakan, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka membenci saya, iri kepada saya, memfitnah saya, gosip, dan lain sebagainya. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah pengampunan yang sempurna. Karena Yesus telah melakukannya bagi kita. Dan saatnya kita akan mencontoh. Wah, ada yang datang sama saya, Pak, mau mengampuni aja sulit kok. Apalagi berdoa buat orang yang menyakiti kita. Betul gak? Dan saat pagi hari ini, adakah orang-orang di sekitarmu yang menyakiti hatimu? Melakukan perbuatan yang tidak pantas, perkataan yang tidak pantas, fitnah yang disebarkan, asumsi-asumsi yang negatif tentang saudara, gosip dan lain sebagainya. Belajar dari Yesus.
Ampuni mereka dan kemudian berdoa bagi mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dengan perfect forgiveness, saya memberitahu bahwa kita hidup berkenan kepada Allah. Dan apa yang kita lakukan, itu ada pengaruhnya. Kita bisa menjadi influencer bagi kerajaan Allah. Dan kesimpulan pada pagi hari, ayo kita bertumbuh dalam tindakan kasih. Katakan bersama-sama, tanpa kemarahan. Ayo tepuk dada kita, katakan, tanpa kemarahan. Oke, ya kita mulai saat ini katakan tanpa kemarahan. Ya, kalau ada apa-apa bisa diselesaikan dengan baik kok. Bisa dibicarakan dengan baik kok. Ya, saya pernah Filemon beli 1 kotak pisang goreng, itu sudah dikasih madu, atasnya ada keju, ada coklat. Di atas kotak itu ada tulisan, masalah diet itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Ya, jadi segala sesuatu bisa dibicarakan dengan baik-baik ya. Yang kedua, kemurnian yang sempurna. Tepuk dada kita, katakan kemurnian yang sempurna. Ya, artinya tidak ada dosa di dalam kehidupan kita. Kita benci dosa, kita jijik dengan dosa. Yang selanjutnya adalah kejujuran yang sempurna. Ayo kata bersama-sama, kejujuran yang sempurna. Yang terakhir, katakan bersama-sama, pengampunan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati dia.